Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Trikumala, NPM 241300393 kelas 2C. Saya di sini akan membuat proyek 2 static routing mikrotik. Dan ini tahapannya. Pertama, pembuatan topologi di VirtualBox. Ada 4 mikrotik. Yang pertama, 2 mikrotik sebagai server, 2 mikrotik sebagai klien. Mikrotik server kita setting di adapter 1, adapter 2, dan adapter 3. Untuk server kedua, kita juga setting di adapter 1, adapter 2, dan adapter 3. Untuk klien mikrotik 1, kita setting di adapter 1. Untuk klien kedua, kita setting juga di adapter 1. Untuk langkah kedua, kita jalankan semua mikrotik yang sudah kita buat di VirtualBox. Kalau tampilannya sudah seperti ini, dan semua router sudah running, berarti mikrotik siap untuk dikonfigurasi dan kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Kemudian, masukkan password dari masing-masing router yang sudah dimasukkan. Selanjutnya, untuk langkah ketiga, kita mengubah nama atau identiti pada setiap mikrotik server. Tujuannya dari penggantian nama ini supaya lebih mudah membedakan antara server 1 dan server 2 saat proses konfigurasi selanjutnya. Pada tahap keempat, kita login ke Winbox menggunakan server 1 untuk memulai proses konfigurasi jaringan. Login dilakukan dengan menggunakan IP address, lalu memasukkan password yang sudah ditentukan sebelumnya. Pada tahap kelima, kita memberi tanda atau label pada setiap jaringan dengan cara memberi nama pada masing-masing interface. Header 1 diberi nama sebagai brick, header 2 diberi nama sebagai header server, header 3 disesuaikan dengan jalur ke klien. Dan yang keenam, menyeting DHCP klien. Pada IP address. Alamat IP yang saya masukkan adalah 10.10.93.1/30.
yang berfungsi sebagai alamat jaringan dan gateway bagi klien yang terhubung. Lalu, pilih interface sesuai fungsinya, yaitu Enter 1 Brigade, Enter 2 Server, dan Enter 3 Klien, agar setiap interface memiliki jalur jaringan masing-masing sesuai dengan topologi yang digunakan. Lanjut ke DHCP Setup. Supaya klien bisa dapat IP otomatis, di Winbox masukkan ke menu IP DHCP Server, lalu pilih interface Enter 3 Klien. Setelah itu klik Next terus sampai selesai. Pada tahap ini, kita login kembali ke Winbox menggunakan Mikrotik Server 2. Setelah berhasil masuk, sama seperti tahap sebelumnya, kita menandai masing-masing interface agar mudah dikenali. Di sini, Enter 1 digunakan sebagai Brigade, Enter 2 sebagai server, dan Enter 3 sebagai klien. Penandaan ini bertujuan supaya tidak tertukar saat melakukan konfigurasi IP address dan routing pada tahap selanjutnya. Pada tahap ini, saya melakukan penambahan IP address pada Mikrotik. IP address yang digunakan disesuaikan dengan NPM saya. Karena 3 digit terakhir NPM saya adalah 093, maka saya menggunakan angka 93 pada IP address. Dan saya memasukkan alamat IP 10.10.93.1/30 yang berfungsi sebagai alamat jaringan dan gateway bagi klien yang terhubung. Setelah itu, memilih interface sesuai fungsinya, yaitu Enter 1 Bridge, Enter 2 Server, dan Enter 3 Klien, agar setiap interface memiliki jalur jaringan yang masing-masing sesuai dengan topologi yang digunakan. Lanjut ke DHCP Setup, supaya klien bisa dapat IP otomatis. Di Winbox, masuk ke menu IP DHCP Server, lalu interface Enter 3 atau klien. Setelah itu, klik Next terus sampai selesai. DHCP ini berfungsi untuk membagikan IP ke klien yang terhubung agar klien bisa langsung terkoneksi ke jaringan tanpa IP manual. Di langkah ke-9 ini, kita lakukan tes ping di server 1 lewat terminal Mikrotik. Tujuannya buat mengecek apakah jaringan sudah terhubung dengan baik atau belum. Kemudian pada langkah ke-10 kita lakukan tes ping pada server 2. Tes ping ini dilakukan lewat terminal Mikrotik untuk memastikan jaringan sudah saling terhubung dengan baik.
Langkah ke-11, setelah semua tahap sebelumnya selesai, kita melakukan routing statik pada kedua mikrotik server. Routing statik ini berfungsi sebagai jalur komunikasi antar mikrotik, sehingga jaringan pada server 1 dan server 2 dapat saling terhubung dengan baik. Langkah terakhir, kita lakukan testing di semua mikrotik. Tujuannya buat mengecek apakah jaringan sudah terhubung atau belum. Kalau hasil ping sudah muncul atau reply, berarti routingnya berhasil dan jaringan sudah jalan dengan baik.